Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat of Friends dimanapun Anda berada? Semoga selalu luar biasa dan sehat selalu ya. Senang sekali hari ini Kak Edi bisa kembali menjumpai teman-teman melalui channel Rumah Belajar of Friends. Dan pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba membahas clue atau petunjuk pengerjaan kisi-kisi soal tryout agar teman-teman bisa lebih siap dalam menghadapi TO UTBK yang keempat nantinya. Baik, kita langsung ke soal. Soal nomor 1. Reaksi penguraian N2O5 merupakan reaksi berorde 1 ya. Reaksinya sudah diketahui di soal. Jika laju awal penguraian N2O5 adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 3 molar per detik, maka statement yang benar adalah, nah, teman-teman silahkan uji option secara satu persatu ya. Misalkan yang A di situ ya. Di situ dia tulis laju awal pembentukan NO adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kita cek apakah benar sih laju pembentukan NO itu 2,4 kali 10 pangkat minus 3. Nah, teman-teman bisa masuk dari perbandingan laju itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau di sini dia bilang N2O5 itu lajunya 2,4 kali 10 pangkat minus 5, apakah benar si NO itu sebesar 2,4 kali 10 pangkat, ini minus 3 ya. Apakah benar si NO itu lajunya juga sama, yaitu 2,4 kali 10 pangkat minus 3. Nah, teman-teman bisa lihat dari perbandingan koefisiennya ya. Nah, kemudian yang B ya, setelah N2O5 terurai 75%, laju reaksi menjadi 1,8 kali 10 pangkat minus 3 molar per detik. Nah, ini saya buat reaksinya dan ada kondisi mula-mula, reaksi, dan sisa MRS ya. Jadi katakanlah mula-mula kita punya X, N2O5 sebanyak X, lalu terurai 75% atau 3/4 dari X tersebut. Maka sisanya pasti seperempat X ya. Nah, teman-teman coba bandingkan VS itu adalah laju pada saat dia sisa, dengan VM, yaitu laju pada saat mula-mula. VS sudah pasti K dikali konsentrasi dari zat sisa, yaitu S pangkat 1 karena dia bilang orde 1, sedangkan VM itu adalah K dikali konsentrasi M pangkat 1. Oke, nah VM nya sudah diketahui di soal sebesar 2,4 kali 10 pangkat minus 3 ya. K nya teman-teman bisa coret nanti. S nya teman-teman silahkan masukkan dengan angka seperempat X, dan M-nya silahkan masukin dengan X. Nah, nanti akan terbukti atau tidak, silahkan teman-teman cari benar nggak si VS-nya itu atau laju setelah terurai 3/4-nya atau 75%-nya, benar nggak sih lajunya itu sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 3. Jadi teman-teman silahkan hitung VS-nya untuk membuktikan benar tidak nilainya 1,8 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita uji juga jawaban C. Laju pembentukan oksigen saat N2O5 tersisa 25% adalah 9 kali 10 pangkat minus 4 molar per detik. Nah, teman-teman tadi sudah menghitung VS pada option B. VS-nya silakan diisi di titik-titik ini. Kemudian sesuai dengan perbandingan koefisien, kembali ya seperti option A tadi. Sesuai dengan perbandingan koefisien, ya teman-teman hitung laju pembentukan O2, VO2-nya berapa, ya. Nah, itu untuk membuktikan benar nggak laju pembentukan O2 sebesar 9 kali 10 pangkat min 4 molar per detik. Kemudian untuk menguji yang D, bila volume wadah diperbesar maka laju awal penguraian N2O5 menjadi lebih besar. Teman-teman bisa pakai hubungan V sama dengan K kali konsentrasi N2O5 pangkat 1. Nah, di sini N2O5 yang dikurung adalah konsentrasi N2O5
Dan konsentrasi atau molaritas itu rumusnya adalah mol per volume. Jadi kalau volume diperbesar, volume kita naikkan, kita perbesar, maka efeknya terhadap molaritas bagaimana atau konsentrasi bagaimana, ya. Maka konsentrasinya akan semakin apa, ya. Nah, kalau konsentrasinya naik atau turun, itu pengaruhnya ke laju itu bagaimana? Oke. Yang terakhir, option A, harga tetapan laju untuk reaksi di atas satuannya adalah mol liter min 1 detik min 1. Nah, teman-teman bisa uji di sini, V-nya masukin dengan satuan molar per detik. Sedangkan konsentrasi itu satuannya mol per liter atau molaritas, ya, molar. Oke. Baik, kita menuju ke soal nomor 2. Reaksi penguraian N2O5 berlangsung dalam orde 1. Dia katakan belum setara di sini, ya. Jika laju awal reaksi adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 3 molar per detik, maka pada saat konsentrasi N2O5 tinggal 25%-nya, laju terbentuknya gas oksigen saat itu adalah berapa? Nah, ini mirip-mirip dengan penjelasan di soal nomor 1 tadi. Tapi teman-teman terlebih dahulu setarakan persamaan reaksi tadi, ya. Nah, ini kita misalkan mula-mula X, dan sisanya dia bilang tinggal 1/4-nya atau 25%-nya. Nah, teman-teman silahkan cari dengan perbandingan laju pada saat sisa terhadap laju mula-mula. Laju pada saat sisa itu adalah K dikali konsentrasi sisa, dan laju mula-mula adalah konstanta laju K dikali konsentrasi mula-mula. Ini K-nya teman-teman bisa coret. Laju mula-mula ada di soal 2,4 kali 10 pangkat minus 3. Nanti teman-teman bertemu dengan laju N2O5 pada saat sisa, ya. Maka laju oksigen itu bisa ditemukan dengan menggunakan perbandingan koefisien. Berikutnya soal nomor 3. Senyawa dengan orbital hibridisasi sp3 yang memiliki titik didih tertinggi adalah. Nah, di sini teman-teman wajib mengetahui golongan dari atom pusat, ya. Teman-teman harus tahu golongan dari atom pusat untuk bisa menemukan tipe molekulnya. Nah, kemudian clue berikutnya adalah titik didih tertinggi dimiliki oleh senyawa yang mempunyai ikatan hidrogen. Baik, teman-teman pasti sudah familiar bahwa salah satu senyawa yang punya ikatan hidrogen adalah H2O. Nih, kakak akan kasih contoh dengan H2O. H2O itu atom pusatnya adalah oksigen. Atom pusat oksigen ini berada pada golongan 6A. Berarti artinya si O itu mempunyai 6 elektron valensi. Nah, si O ini teman-teman mengikat 2 atom H. Ya. Berarti dia mengikat 2 elektron dari H. Seperti ini. Lalu teman-teman tinggal kurangin saja. 6 dikurangi 2 itu adalah 4 elektron tersisa. Maka ini kita sebut sebagai 2 pasang elektron bebas. Oke. Berarti tipe molekulnya itu adalah atom O-nya itu sebagai atom pusat kita simbolkan dengan A. Kemudian O ini mengikat 2 atom yang terikat, yaitu 2 atom H, berarti X-nya adalah 2. Dan jumlah PEB-nya sebanyak 2, berarti AX2E2. AX2E2 berarti hibridisasinya adalah, teman-teman silakan lihat, itu adalah sp3. Nah, ini sebagai contoh saja, ya, bahwa H2O itu hibridisasinya adalah sp3. Dan dia titik didihnya tinggi. Kenapa? Karena dia mempunyai ikatan hidrogen, ya. Nah, silakan teman-teman uji option A sampai E di sini, ya. Di sini hanya kakak bisa bantu.
S itu golongan di sini ya, S golongan 6A ya. N itu golongan 5A, karbon itu golongan 4A ya. Kemudian fluor golongan 7A, fosfor itu golongan 5A. Oke, H itu golongan 1A. Nah, silakan teman-teman kerjakan seperti halnya mencari tipe molekul dari si H2O. Nomor 4, suatu elektrolit berbasa 2 H2X memiliki nilai alfa 1 0,8, alfa 2 0,2. Jika molalitas asamnya adalah 1 molal, akan mempunyai titik didih sebesar berapa derajat Celcius? KB-nya 0,5. Teman-teman ingat rumus delta TB, KB kali molal kali I. Kalau ada 2 derajat ionisasi, maka teman-teman I-nya teman-teman pakai 1 plus alfa 1 tambah alfa 1 kali alfa 2 ya. Nah, setelah bertemu dengan delta TB-nya, teman-teman tinggal menjumlahkan antara delta TB dengan titik didih air, yaitu 100 derajat ditambah dengan delta TB hasil perhitungan teman-teman. Nomor 5, diketahui nomor atom H sama dengan 1, C sama dengan 6, N7, O8, dan P15. Molekul berikut yang bersifat kovalen polar adalah. Nah, di sini teman-teman harus lihat bahwa kovalen itu ada 2, ada non-polar dan kovalen polar. Untuk kovalen non-polar, jika hanya terdiri dari 2 atom saja, maka atom-atomnya harus sejenis. Misalkan oksigen ya, kemudian hidrogen, kemudian Cl2. Nah, itu dia sejenis. Kemudian ciri berikut dari kovalen non-polar, bentuk molekulnya adalah simetris. Pada umumnya tidak ada pasangan elektron bebas kecuali yang bertipe molekul AX2E3 dan AX4E2. Jadi teman-teman di sini ya, yang non-polar itu pada umumnya tidak ada pasangan elektron bebas kecuali tipe molekul AX2E3 dan AX4E2. Kemudian kovalen polar, jika hanya terdiri dari 2 atom, maka atom-atomnya berbeda jenis. Misalkan H dengan F, H dengan Cl, berbeda jenis ya. Kemudian syarat kedua, bentuk molekulnya tidak simetris dan tipe molekulnya mengandung PEB ya, kecuali AX2E3 dan AX4E2 ya. Jadi AX2E3 dan AX4E2 ya, walaupun dia punya PEB di sini, tapi dia adalah bersifat non-polar itu ya. 2 ini adalah non-polar. Nah, silahkan teman-teman telusuri di sini ya. Kira-kira yang sesuai dengan kriteria seperti yang disebutkan itu yang mana ya. Baik, berikutnya suatu larutan garam NH4Cl 0,04 molar memiliki pH 4 plus log 5. Berapa sih harga KB dari NH3? Nah, teman-teman silahkan terjemahkan dulu. pH 4 plus log 5 itu artinya konsentrasi H plusnya adalah 1/5 kali 10 pangkat minus 4. Teman-teman tinggal masukin nilai H plusnya 1/5 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan akar KW per KB kali molaritas garam kali valensi ya. Nilai KW itu sama dengan 10 pangkat minus 14. Valensi itu apa sih? Valensi itu adalah angka setelah tanda kurung pada senyawa. Jadi kalau ada angka setelah tanda kurung itu kita sebut dengan valensi ya teman-teman. Nah, nanti akan ketemu nilai KB-nya. Oke, berikutnya nomor 7. Sebanyak 50 ml CH3COH 0,4 molar
Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 5 dicampur dengan 50 ml CaOH2 pH 13 plus log 4. Campuran ini kemudian ditambah air sampai batas labu 400 ml. Berapa sih pH campuran yang terjadi? Nah, silakan teman-teman cari dulu ini. pH 13 plus log 4 ini sebenarnya kalau dirubah menjadi molaritas atau konsentrasi itu jadi berapa? Ya, silahkan di sini teman-teman lihat pH sama dengan 13 plus log 4, berarti nilai pOH-nya 1 min log 4. Berarti OH-nya berapa? Nah, ini teman-teman harus sudah mengerti ya, merubah pOH menjadi OH-. Oke? Nah, setelah OH- nanti teman-teman tahu, teman-teman cari molaritas dari CaOH2, yaitu dengan membagi konsentrasi OH- terhadap B. B itu adalah jumlah OH. Jumlah OH-nya jelas di situ ya. Jumlah OH di sini adalah 2. Lalu teman-teman bikin reaksi ya, CH3COH ditambah CaOH2 itu kan hasilnya CH3COO2 kali Ca ya. Kenapa Kak? Jadi CH3COO itu muatannya adalah min 1, sedangkan Ca itu muatannya plus 2. Sehingga senyawa yang terbentuk ini tinggal posisikan silang saja, 2 ke tengah, 1 ke kanan, sehingga menjadi CH3COO 2 kali Ca. Ini adalah asam lemah, sedangkan CaOH2 adalah basa kuat. CH3COO 2 kali Ca ini adalah garam. Nah, silakan teman-teman masukin nilai mula-mula dari asam dan basanya ya. CH3COOH itu molaritasnya di sini 0,4, volume asamnya 50. Lalu molaritas basa yang barusan teman-teman hitung tadi ya. Yang di atas ini silakan teman-teman taruh di sini molaritas basanya dikali volume basanya 50 ml. Nah, silakan teman-teman bikin mula-mula reaksi sisa ya. Nanti akan ketahuan yang bereaksinya berapa, kemudian masih ada sisa atau tidak. Nah, bila yang tersisa asam lemah dengan garamnya, ya, ini asam lemahnya sisa sama garamnya, maka teman-teman silahkan pakai rumus buffer asam. Rumus buffer asamnya seperti ini teman-teman ya. H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol garam kali valensi. Valensi itu bahasa yang gampangnya itu angka di belakang tanda kurung. Oke, bila asam lemah dan basa kuat sama-sama habis, maka silahkan teman-teman pakai rumus hidrolisis garam yang bersifat basa ya, yaitu OH- sama dengan akar Kw per Ka kali molaritas garam kali valensi, di mana molar garam adalah mol garam dibagi dengan volume campuran atau volume total. Lanjut ke nomor 8. Konfigurasi elektron besi pada ion FeCN 42- adalah bagaimana? Baik, teman-teman ya, silahkan cari bilox Fe terlebih dahulu. Di sini saya kasih petunjuknya. Cn itu muatannya negatif 1, kemudian ada 4 Cn kali 4, total muatannya harus minus 2. Nah, berarti nanti teman-teman bertemu dengan nilai bilox dari Fe. Jadi nilai bilox Fe ketemu. Setelah bilox Fe ketemu, silahkan teman-teman bikin konfigurasi elektron dari ion Fe tersebut. Ya, di sini sudah ada aturan pengisiannya, ya, berdasarkan tingkat energi dari subkulit. Ya, jadi 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s dan seterusnya. Di mana maksimum elektron s itu 2, p 6, d 10 dan f 4, 14. Di sini juga dikasih tahu nomor atom dari besi adalah 26. Oke, berikutnya nomor 9. Sebanyak 5,6 gram suatu logam yang mempunyai bilox plus 3 direaksikan dengan larutan HCl sehingga menghasilkan 3,36 liter gas H2. Jika atom logam tersebut memiliki neutron 30, maka logam tersebut terletak dalam golongan dan periode yang bagaimana? Baik teman-teman, di sini ya, disebutkan bilox dari logam itu plus 3. Jadi teman-teman imajinasikan ada logam L dengan muatan plus 3. Dia bereaksi dengan HCl.
Artinya si ion logam dengan muatan plus 3 itu nanti akan bertemu dengan ion Cl. Ion Cl itu muatannya negatif 1. Karena L3 plus ketemu Cl min, maka akan terbentuk garam LCl3. Tinggal disilang aja, 3-nya ke kanan, 1-nya ke tengah, jadi LCl3 ya. Nah, jadi L tambah HCl menjadi LCl3. Karena Cl-nya ada 3, maka koefisien dari HCl adalah 3 juga. Nah, kemudian karena H-nya ada 3, maka hidrogennya kita kasih koefisien 3/2. Karena 3/2 kali 2 adalah 3. Supaya tidak terjadi pecahan, teman-teman silahkan kalikan dengan 2 pada kedua ruas. Sehingga terjadi 2L tambah 6HCl menjadi 2LCl3 plus 3H2. Nah, kita berangkat dari mencari mol si H2. Yaitu dengan membagi volumenya dengan kondisi STP. Jadi 0 derajat 1 atm itu kan STP ya teman-teman. Ini kondisi STP. Nah, 1 molnya adalah 22,4 liter. Nah, volume dibagi dengan 22,4, nanti teman-teman bertemu dengan mol dari H2. Setelah mol H2 ketemu, dengan perbandingan koefisien, teman-teman akan menemukan mol dari si logam L tadi. Lalu kalau ketemu mol dari logam L, silahkan teman-teman cari massa atom dari logam L dengan cara membagi massa logam, yaitu 5,6 gram dengan mol yang barusan ditemukan. Itulah akan bertemu dengan nomor massa. Nah, nomor atom silahkan teman-teman cari dengan cara mengurangi nomor massa terhadap jumlah neutron. Setelah nomor atom ketemu, lalu yang terakhir teman-teman buat konfigurasi elektron dari si atom L, di mana golongan itu menyatakan jumlah elektron dari kulit valensi dan periode itu menyatakan nomor kulit yang terbesar. Oke, selamat mengerjakan ya. Nomor 10, sebanyak 50 mili asam sulfat 0,2 molar dicampur dengan 50 mili NaOH 0,2 molar. Maka pH campuran yang terjadi berapa? Baik teman-teman, di sini teman-teman harus coba-coba dulu ya, dengan melihat-lihat apakah hasil kali MaVa dikali A lebih besar dari hasil kali MbVb kali B. Jika ya, maka subjek rumusnya itu adalah H plus sama dengan seperti ini ya, H plus sama dengan MaVa kali A dikurangi MbVb kali B ya. Seandainya konsentrasi asam kali volume asam kali A sama dengan MbVb kali B, maka sudah pasti dia netral atau pH-nya sama dengan 7 ya. Sedangkan jika konsentrasi asam kali volume asam kali A masih lebih kecil dari hasil kali MbVb kali B, maka silahkan pakai objek rumus OH- sama dengan ya. Di sini teman-teman silahkan pakai, kalau seperti ini halnya, itu adalah OH- sama dengan MbVb kali B dikurangi MaVa kali A dibagi volume campuran atau volume total. Nah, karena setelah kita analisa konsentrasi asam kali volume asam kali jumlah H plus masih lebih besar dari konsentrasi basa kali volume basa kali B, maka kita pakai subjek rumus H plus sama dengan. Nah, silakan dimasukin ya ke dalam rumus. A itu adalah jumlah H plus, sedangkan B adalah jumlah OH. Nanti ketemu pH-nya berapa ya. Oke, next nomor 11. Sebanyak 0,96 liter gas SO3 pada suhu 25 dan tekanan 1 atm terurai dalam wadah 1 liter sesuai reaksi kesetimbangan 2SO3 reversible 2SO2 tambah O2. Jika saat setimbang terbentuk 0,24 liter oksigen, maka nilai konstanta kesetimbangan reaksi tersebut adalah. Nah, teman-teman silahkan buat mol SO3 dan mol O2-nya. Mol SO3 adalah volume SO3, teman-teman bagi dengan 24 liter. Karena ini pada kondisi RTP ya, kondisi RTP, room temperature and pressure,
mol O2 berarti volume oksigen dibagi 24 liter. Silahkan bikin kondisi mula-mula reaksi dan setimbang. Mol SO3 silahkan diupload ke sini. Mol oksigen pada saat setimbang silahkan diupload ke sini. Kemudian silahkan lengkapi ya mol zat yang lainnya pada kondisi setimbang. Ya, jadi ini teman-teman cari ya. Ini berapa? Berarti ininya jadi berapa? Ininya jadi berapa? Yang bawah jadi berapa? Yang ini jadi berapa? Nah, setelah itu silakan hitung K dengan rumus konsentrasi SO2 kuadrat kali oksigen, konsentrasi oksigen dibagi konsentrasi SO3 kuadrat. Ya, jadi ini teman-teman pangkatkan dengan koefisiennya. Di mana yang di dalam tanda kurung ini merupakan molaritas atau konsentrasi, yaitu mol dibagi volume wadah. Ya. Oke, nomor 12. Pada reaksi kesetimbangan 2NH3 reversible 3H2 tambah N2, nilai Kp-nya 27 kali 10 pangkat minus 2. Bila mula-mula terdapat 0,5 mol gas NH3 dalam ruang tertutup yang bervolume 1 liter dan saat setimbang terdapat 0,1 mol gas nitrogen, ya, maka pada suhu berapa sih reaksi tersebut berlangsung? Dalam posisi Kelvin, ya, R-nya sama dengan 0,08. Oke, di sini teman-teman silahkan buat reaksi kesetimbangannya 2NH3 menjadi 3H2 plus N2. Ada kondisi mula-mula 0,5 mol NH3, kemudian saat setimbang ya terdapat 0,1 mol N2. Nah, ini silahkan dilengkapi data-datanya di sini, lengkapi mol saat setimbangnya sama seperti nomor sebelumnya. Ini silahkan dilengkapi sesuai dengan perbandingan koefisiennya, lalu masukin sebagai rumus Kc. Jadi Kc sama dengan konsentrasi H2 pangkat 3 dikali konsentrasi nitrogen pangkat 1 per konsentrasi NH3 pangkat 2. Nah, setelah Kc ketemu, teman-teman silahkan cari suhu dari hubungan rumus Kp dan Kc. Jadi Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat delta N. Delta N adalah koefisien ruas kanan kurangi kiri. Nanti teman-teman akan bertemu dengan nilai T pada kondisi Kelvin. Baik teman-teman, sampai di sini pembahasan clue atau petunjuk kisi-kisi soal tryout ya. Semoga teman-teman bisa terus berlatih dan bisa berhasil menyelesaikan soal tryout dengan hasil yang sangat memuaskan. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.